Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, balik lagi di JV Channel. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 mata kuliah komunikasi bisnis kelas C akan mempresentasikan materi yang berjudul komunikasi massa dalam komunikasi bisnis. Berikut nama presentator dari kelompok 9. Yang pertama Jevi Kurnia, yang kedua Diva Alexandra Alma Ferentina, dan yang ketiga Hikmah Nuraini Makrifah. Baik, kita mulai dari yang pertama mengenai pengertian komunikasi massa dalam komunikasi bisnis itu apa sih? Jadi, komunikasi massa atau yang kita sebut sebagai komunikasi melalui media massa adalah sarana utama dalam sistem komunikasi massa. Komunikasi massa sendiri merupakan suatu jenis komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah khalayak yang tersebar melalui media massa, sehingga pesan yang dapat diterima secara serentak dan sesaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hikmah Nuraini Makrifah dengan NIM 934125719 akan menjelaskan mengenai karakteristik komunikasi massa. Karakteristik komunikasi massa ada 8, yaitu yang pertama komunikator terlembagaan, yang kedua pesan bersifat umum, yang ketiga komunikannya anonim dan heterogen, yang keempat yaitu media massa menimbulkan keserempakan, yang kelima yaitu komunikasi mengutamakan isi ketimbang hubungan, yang keenam yaitu komunikasi massa bersifat satu arah, yang ketujuh stimulasi alat indera terbatas, yang kedelapan yaitu umpan balik tertunda atau delayed. Selanjutnya yaitu unsur-unsur komunikasi massa. Ada 5 unsur, yaitu yang pertama unsur who berisi tentang sumber atau komunikator, yang kedua yaitu unsur says what yang berisi tentang pesan, yang ketiga yaitu unsur with channel yang berisi tentang saluran atau media, yang keempat yaitu unsur to whom yaitu penerima atau mass audience, yang terakhir yaitu yang kelima unsur with what effect yaitu berisi tentang unsur efek atau akibat. Selanjutnya yaitu fungsi komunikasi massa. Fungsi komunikasi massa yaitu sebagai pengawasan lingkungan, sebagai korelasi, sebagai sosialisasi, sebagai hiburan, dan sebagai periklanan dan komersial. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peranan komunikasi massa. Yang pertama, jendela pengalaman yang meluaskan pandangan dan memungkinkan kita mampu memahami apa yang terjadi di sekitar kita. Selanjutnya, juru bahasa yang menjelaskan dan memberi makna terhadap peristiwa atau hal yang terpisah dan kurang jelas. Selanjutnya, pembawa atau penghantar informasi dan pendapat. Selanjutnya, jaringan interaktif yang menghubungkan pengirim dengan penerima melalui berbagai macam umpan balik. Selanjutnya, penunjuk jalan yang secara aktif menunjukkan arah, memberikan bimbingan atau instruksi. Selanjutnya, penyaring yang memilih bagian pengalaman yang perlu diberi perhatian khusus dan menyisihkan aspek pengalaman lainnya. Selanjutnya, cermin yang memantulkan citra masyarakat terhadap masyarakat itu sendiri. Dan yang terakhir, tirai atau penutup yang menutupi kebenaran demi pencapaian tujuan propaganda atau pelarian dari suatu kenyataan. Selanjutnya, efek komunikasi massa. Yang pertama ada efek kognitif, berkenaan dengan fungsi informatif media massa. Yang kedua ada efek afektif, berkenaan dengan emosi, perasaan, dan attitude atau sikap. Dan yang terakhir ada efek konaif, merujuk pada perilaku dan niat untuk melakukan sesuatu menurut cara tertentu. Baik, terima kasih. Sekian dulu presentasi dari kelompok kami, komunikasi bisnis kelas C. Apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan ketemu lagi di next video ya guys. Dadah.